Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini, tanggal 8 Desember 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Perasaan dia masih tetap sama seperti dulu. Orang ini masih yakin, masih optimis bahwa akan ada saatnya nanti cinta yang dia harapkan itu datang gitu ya. Kalau aku lihat di sini, dan orang yang dia harapkan itu sebenarnya kamu gitu. Jadi dia masih mengharapkan dan dia masih percaya dan yakin bahwa kalian bisa nanti dipersatukan. Terus saat ini tuh dia sedang melepas kontrol dari sesuatu di sini ya. Banyak hal ya di sini aku lihat, mungkin sebagian ada yang ingin lepas dari kontrol keluarga, orang tua, atau lagi ingin lepas dari kontrol tekanan finansial seperti itu, atau lepas dari kontrol pekerjaan. Dia ingin uh, ini berwirausaha mungkin seperti itu ya. Jadi ada sesuatu yang sedang dia ingin lepaskan kontrolnya agar dia tidak terbelenggu, agar dia jadi tidak tidak terbelenggu atau terikat dengan sesuatu sehingga dia tidak merasa bebas ya. Bisa juga tentang mungkin hutang piutang gitu, ingin dia lepaskan juga, ingin dia selesaikan agar dia tidak terbelenggu, agar dia tidak terlilit seperti itu. Dan kalau aku lihat saat ini tuh dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyatakan cinta dia ke kamu, untuk merealisasikan, untuk mengekspresikan cinta dia ke kamu, tapi masih dia tunggu timingnya gitu ya. Oke, karena di sini dia melihat bahwa kamu tuh kayak sudah ingin rilis, ingin move on, ingin pergi dari dia gitu. Kalau aku lihat kamu dia melihat kamu kayak mau pergi lah gitu intinya dari dia. Padahal di sini orang ini sangat ingin melakukan usaha atau effort untuk kamu. Tapi gimana? Kamunya malah sudah menunjukkan bahwa ingin move on dari si dia. Makanya di sini dia menunda effort dia ke kamu. Padahal di sini kalau aku lihat orang ini tuh sangat-sangat udah kepincut banget deh sama kamu. Dia selalu terbayang-bayang oleh kamu. Dimana ada dia selalu kepikiran kamu terus itu. Dan gini, entah apa yang pernah dia lakukan sama kamu, dan termasuk misalkan kalau dia ada kejatuhan secara finansial ya, atau apalah ya masalah yang sedang berkelut di kehidupan dia, di diri dia. Aku lihat di sini ingin dia rubah. Orang ini ingin menjadi orang yang lebih baik lagi.
Oke, dia dulu sempat kehilangan kendali atau apa ya, intinya apa yang pernah dia lakukan dulu ya, entah kenakalan-kenakalan apa yang pernah dia lakukan dulu sehingga menyakiti kamu, dan itu kayak apa ya, ya aku lihat sih memang itu dengan sadar dia lakukan, cuman karena ego sehingga aku lihat di sini dia merasa dia pernah kehilangan kendali atas diri dia gitu ya. Bisa jadi mungkin dulu dia pernah berselingkuh dari kamu mungkin berulang kali ya kan, itu udah kehilangan kendali namanya ya. Atau mungkin menipu berulang kali seperti itu, atau pernah KDRT berulang kali. Nah itu ya, jadi dia adalah seseorang yang dulu pernah merasa kehilangan kendali dan dulu pernah sering banget nyakitin kamu. Jika memang kamu sekarang sudah dengan orang yang baru, maka orang ini dia akan pergi dari kamu gitu. Dia tidak akan mengganggu kamu ya. Terus itu untuk saat ini karena kamu itu ingin rilis, ingin move on dari dia, dan situasinya tuh belum bisa memungkinkan untuk dia datang ke kamu karena ya kamu menunjukkan keinginan untuk pergi dari dia. Tapi karena di sini dia selalu kepikiran kamu terus, dia rindu kamu, dia apa ya, ingin mengekspresikan cinta dia ke kamu, dan itu tidak bisa ya, dia harus menundanya. You know lah ya, orang yang kalau pengen melakukan sesuatu tapi ditunda, tapi tidak dia lakukan, dia simpan rapat-rapat di dalam hati dia keinginan dia itu, pasti kan rasanya greget gitu ya. Nah itulah yang dia rasakan saat ini, sehingga untuk bisa sejenak untuk melupakan ataupun menyisihkan ya pikiran-pikiran tentang kamu ya, dia hanya bisa bekerja dengan lebih gitu loh ya. Orang ini akan menyibukkan diri dengan bekerja gitu agar dia bisa melupakan kamu. Orang ini adalah orang yang dulu sempat dipengaruhi oleh pihak ketiga sehingga hubungan kalian ini gampang banget hancur, atau mungkin berulang kali hancur ya, sehingga energinya kalau aku lihat di sini mungkin sering terulang ya, jadi mungkin putus nyambung atau sering berulang datang pergi sesuka hati ya. Dan ketika ada pihak ketiga lah yang ingin menyabotase atau menghancurkan hubungan kalian di sini, baik kamu ataupun dia tidak memberikan effort untuk mempertahankan hubungan ini. Dari kedua belah pihak justru malah aku melihatnya di sini kalian sama-sama apatis. Kalian bahkan tidak ada kerjasamanya sedikit pun untuk bisa mempertahankan hubungan ini. Padahal komponen dari hubungan itu salah satunya adalah sama-sama mau mengusahakan, sama-sama mau memperjuangkan. Sedangkan kalau aku lihat di sini dulu sempat
orang ini menghadirkan pihak ketiga, tapi ya kamu pun apatis, kamu tidak memperjuangkannya dan dia pun tidak mau memperjuangkan kamu gitu. Sehingga ya itu, hubungan kalian itu penuh dengan pengkhianatan, mungkin bisa berulang kali ya. Tapi udah, tetap walaupun berulang kali tetap aja kalian itu kayak yaudah kalau dia selingkuh ya udah deh gitu ya. Kamu lebih baik membiarkan dia, terus itu kamu ya udah move on aja gitu. Nanti datang lagi dia, terulang lagi seperti itu kalau aku lihat ya. Jadi ini berulang. Terus itu kalau aku lihat di sini ada suatu penyesalan dari si dia, karena gini, dulu kan dia pernah selingkuh ya, dulu dia pernah menghadirkan pihak ketiga, dulu dia pernah mengkhianati kamu. Mungkin setiap dia berselingkuh, setiap dia mengkhianatimu, itu kamu tahu gitu kalau dia ini selingkuh. Terus itu bisa jadi juga mungkin dialah yang mengungkap perselingkuhannya itu, sehingga di sini kalau aku lihat membuat kamu kecewa ya. Dan dari terungkapnya perselingkuhan dia ini, akhirnya dialah yang merasakan penyesalan gitu ya. Udah selingkuh, ketahuan lagi sama kamu, atau bisa jadi dia selingkuh malah dia yang membongkar perselingkuhannya. Intinya ada yang terkuak lah perselingkuhannya di sini. Dan kalau aku lihat dari Ace of Swords ya, Ace of Swords. Ace of Swords ini aku lihat orang ini tuh sempat ya ingin memperbaiki hubungan dengan kamu, sempat ingin jujur, atau mungkin sudah ya. Kalau aku lihat mungkin sudah pernah dia jujur, sudah pernah dia terbuka atas perselingkuhannya ini karena dia menyesal sama kamu. Jadi dulu dia pernah berulang kali selingkuh, terus ketahuan sama kamu, kemudian entah selang berapa lama kalian sudah tidak ada effort lagi, sudah tidak dekat lagi, kemudian dia tiba-tiba datang dan membicarakan tentang kesalahan dia, tentang pengkhianatan dia gitu ya. Dia akhirnya jujur dan terbuka bahwa iya dia benar berselingkuh ya, dan dia tidak mau lagi mengungkit itu. Dia mungkin meminta maaf sama kamu ya. Dan kalau aku lihat di sini dia ingin lebih intens lagi ngobrol sama kamu. Kalau aku lihat sih di sini dia ingin berbaikan ya sama kamu. Jadi berulang kali nih kalau aku lihat ya, dia bolak-balik datang terus mengungkapkan kenapa kemarin dia selingkuh, atau dia meminta maaf ya karena kemarin dia selingkuh. Intinya di sini ada keterbukaan dan kejujuran ya. Aku lihat dia sempat dulu pernah ngomong kayak gitu sama kamu. Dan kalau aku lihat semenjak dari itu ya, entah terakhir kali lah ya kalian ngobrol tentang perselingkuhan yang terjadi dulu. Nah, makin kesini aku lihat komunikasi di antara kalian lumayan sering terjadi, atau kadang-kadang terjadi ya. Ya bisa jadi sering, bisa jadi, intinya lebih meningkat lah dari yang dulu. Keberanian dari dia untuk berkomunikasi ya, lebih banyak terbuka, lebih banyak jujur orang ini ke kamu gitu. Jadi makin kesini dia mungkin lebih terbuka ya, lebih terbuka, lebih jujur, walaupun kalau komunikasi masih dalam taraf belajar ya, belajar untuk intens secara interpersonal ya komunikasinya. Tapi setiap dia berkomunikasi dengan kamu, kalau aku lihat di sini ada kejujuran ya, dan ada keterbukaan. Karena memang di sini kalau aku lihat orang ini tuh benar-benar ingin
lebih dekat lagi, lebih kuat lagi koneksinya dengan kamu, ingin lebih 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 dekat, lebih intens lagi bersama kamu kayak gitu ya. Kalau aku lihat ada keseriusan dari orang ini untuk bisa bersama lagi dengan kamu. Cuman kalau aku lihat untuk saat ini ya, untuk mungkin hari ini kalian lagi nggak ada komunikasi ya, lagi nggak ada komunikasi karena memang orang ini tuh lagi ada suatu tekanan tentang sesuatu di hidup dia, tentang suatu kebutuhan sih ya, tekanan dari suatu kebutuhan, sehingga orang ini tuh butuh ketenangan karena dia udah terlalu banyak cemas, stres, terus itu kebingungan, ketakutan ya, capek intinya gitu. Sehingga aku lihat kamu dengan dia saat ini tuh lagi nggak ada komunikasi ya, lagi silent treatment kalian berdua ini, sama-sama diam, bahkan aku lihat kayak sama-sama menjaga jarak terlebih dahulu seperti itu. Jadi ini aku lihat energinya jeda ya, jeda di antara kalian, ya seperti itu, ini jeda. Dan gini, orang ini berarti sebenarnya dia itu ingin tidak mau mencampur adukan masalah dia ke kehidupan kamu gitu. Dia tidak mau membawa-bawa kamu ke dalam masalah hidup dia, sehingga dia di sini menarik diri. Dia tidak berkomunikasi dengan kamu, dia tidak ada interaksi dengan kamu karena memang ini masalah dia, sehingga dia harus menyelesaikannya sendiri. Karena saking ruwetnya itu mental dia, pikiran dia, badan dia itu capek gitu ya untuk menyelesaikan masalah dia ini, sehingga orang ini menarik diri dari kamu. Bukan berarti dia tidak mau lagi bertemu dengan kamu, tidak, tapi orang ini tuh pengen tenang dulu gitu ya, dari masalah-masalah kehidupan dia. Dan untuk meningkatkan, lebih tepatnya apa nih, untuk menjauhkan stres dia yang akhirnya nanti kalau misalkan dipaksakan ke hubungan kalian atau dipaksakan tetap intens atau berkomunikasi atau menjalin hubungan dengan kamu, nanti malah kena atau berdampak ke hubungan, dan berdampak kenanya juga ke kamu ya. Namanya orang yang lagi capek, stres, cemas itu ya atas masalah hidup dia. Kalau kamu misalkan lagi deket-deket ke dia ya, dia lagi ruwet pikirannya, takutnya dia nanti lebih emosi gitu ya. Kalau aku lihat saat ini tuh dia memang lagi sensitif mengenai kebutuhan hidup dia. Bisa jadi nih orang nih lagi ada tunggakan, lagi ada beban kerja, lagi ada mungkin hutang piutang yang membuat dia makin stres tuh ya kan. Nah, jadi intinya di sini tentang kebutuhan sih ya. Terus juga kalau aku lihat ini saat ini tuh dia sedang mencoba untuk melepaskan ketidaknyamanan di dalam hubungan kalian. Terus itu melepaskan kekhawatiran dia tentang hubungan, ketegangan hubungan kalian selama ini gitu ya. Intinya nih orang lagi diem ini juga itu untuk menenangkan suasana gitu ya. Jadi dulu mungkin kamu masih marah sama dia, sehingga dia harus menarik diri agar kamu lebih tenang dulu deh. Takutnya kalau dia memaksakan untuk segera hadir di kehidupan kamu sekarang, tapi kalau memang kamu lagi marah ya sama dia, lagi kesel sama dia, lagi nggak mau ketemu dia, kamu lagi dingin sama dia, takutnya kamu juga malah merasa tidak nyaman
ya. Karena di sini kalau aku lihat masalah yang pernah terjadi di antara kalian ini benar-benar sangat menyedihkan, ya, entah ini dari kamu ataupun dia. Ya kalau misalkan tentang dia nih, ya baik dari kamunya, dia nih yang dulu sering selingkuh gitu kan, akhirnya kan kamu otomatis ada rasa traumatik ya. Kamu akhirnya curigaan, kamu akhirnya orang nggak percayaan sama dia, akhirnya kamu punya sikap dingin ya, takut kamu akan dikhianati lagi, terus itu takut kamu nanti dimanfaatkan, takut kamu dimainin lagi sama dia gitu ya. Sehingga kalau aku lihat di sini dia ingin mencoba melepaskan kekhawatiran baik dari dia ataupun kamu. Dia kan lagi khawatir tentang masalah kebutuhan hidup dia. Nah, kalau kamu kan khawatir dengan dia akan mengulang hal yang sama di masa lalu gitu ya. Kamu takut banget dia akan mengkhianati kamu lagi. Sehingga di sini kayaknya memang butuh untuk sendiri-sendiri aja dulu gitu ya. Inilah menurut orang ini ya, nggak bisa dipaksakan gitu ya, semuanya nggak bisa dipaksakan. Kalau misalkan ini dipaksakan, dia takutnya nanti sama-sama meledak, kalian sama-sama orang yang sama-sama lagi sensitif dipersatukan, semakin waduh kacau ya, nanti bertengkar terus ya, bahkan mungkin nanti sampai ada kata-kata yang kasar keluar. Oh jangan. Jadi maka dari itu orang ini sedang mencoba melepaskan kekhawatiran yang pernah melanda hubungan kalian gitu ya. Karena ini memang kalau aku lihat memang sangat-sangat masalahnya itu sangat-sangat menyedihkan lah di hubungan kalian. Dan apa ya, sangat-sangat membuatmu merasa tidak nyaman gitu ya. Nih ya, jadi saat ini tuh ada energi kayaknya sih dari kamu ini ya, dari kamu ingin melepas hubungan ini ya. Dan dia tahu gitu, dia tahu bahwa saat ini tuh kamu kayak pengen lepas gitu dari dia, kamu kayak pengen pengen pergi dari dia, nggak mau lagi berhubungan lagi dengan dia atau terikat, atau ya ada urusan lagi dia dengan dia, kamu udah nggak mau itu. Aku lihat di sini ya, karena ya itu tadi, mungkin kamu masih ada rasa traumatik, masih ada kekhawatiran, masih ada pikiran-pikiran yang takut akan terulang lagi seperti dulu gitu ya. Jadi kalau aku lihat dia memandangmu sekarang itu kayak benar-benar pengen akan pergi dari dia gitu. Makanya di sini dia bukannya menahan kamu ya, karena dia takut kalau misalkan kamu semakin ditahan, kamu akan semakin memberontak. Karena energi kamu saat ini tuh lagi kasar gitu ya. Kasarnya itu ya mungkin secara fisik atau mungkin secara emosional atau mental. Jadi tergantung orang ya, setiap orang kan beda-beda kasarnya itu. Bisa jadi dengan cara diam itu tuh udah kasar sebenarnya, tanpa mengatakan apapun, tanpa memberikan clue harus bagaimana kan berarti kamu udah membuat dia udah diem loh gitu loh maksudnya ya. Intinya di sini energi kamu itu benar-benar yang lagi bisa dibilang marah ya marah gitu, tapi mungkin tidak kamu tunjukkan gitu, tapi dengan cara silent treatment, dengan cara diam gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia tahu bahwa energi kamu saat ini tuh lagi marah gitu ya, kamu kayak benar-benar ingin pergi dari dia ya. Jadi maka dari itu dia sedang melonggarkan apa yang namanya, melonggarkan taktik ya, bisa dibilang ya, strategi agar kamu tidak semakin emosi. Kalau misalkan nantinya ada waktu ya, kan di sini dia lagi menunggu waktu yang tepat gitu ya. Nanti kalau waktu yang tepat itu datang, ketika dia datang ke kamu, kamu udah nggak marah lagi gitu.
Paham ya maksudku? Oke, jadi inilah perasaan dia terhadapmu hari ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan, santai aja. Dan ini bisa sudah terjadi, bisa belum terjadi, atau sedang terjadi. Karena setiap energi orang beda-beda. Jadi nggak usah beginilah begitulah ya, komennya santai aja. Kalau misalkan belum terjadi, bisa jadi energinya memang lambat ya, lambat. Karena kan kalau aku lihat di sini masalah kalian itu complicated banget, dan apalagi ini pernah berulang dan berulang. Jadi mungkin rasa sakit hati kamu itu benar-benar yang sebesar itu, dan kamu menunjukkan yang bisa dibilang di sini amarah dan ego lagi berkecamuk ya. Jadi santai, tenangkan dirimu. Kalau misalkan kamu sudah tenang, aku lihat dia ini tetap itu kok, tetap memantau kamu ya. Jadi dia akan tahu ya, walaupun di sini dia mungkin sudah memblokir kamu atau kamu memblokir dia, dia ini ada aja cara untuk bisa mengetahui keadaan kamu ya, entah mungkin pakai fake account di sosial media ya, jadi dia bisa memantau kamu. Intinya nih orang masih menunggu waktu yang tepat untuk bisa datang ke kamu, untuk merealisasikan cinta dia ke kamu gitu ya. Jadi kalau belum terjadi, kok nggak terjadi juga nih dia datang, ya mungkin energinya beda gitu ya. Kalau semua energi orang di dunia ini sama, semua orang bisa jadi presiden ya kan. Oke, jadi aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate ya. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.